Biarkan aja dia dulu, Bu. Apa yang dia mau omongin aku nggak tahu poinnya apa. Dia lagi mendongeng, Bu Sofi. Iya, jadi Pak Dhani ini. Silakan Maliki, silakan. Saya membaca data kok. Bentar. Ya, silakan Pak Maliki. Betul, Pak Dhani membaca data sejarah tentang kertas, tentang ini. Tetapi Pak Dhani pernah baca nggak Quran? Lembaran-lembaran, ayat-ayat dalam lembaran-lembaran itu sudah ada di zaman Firaun. Nah, berarti di zaman Firaun sudah ada lembaran kertas, apalagi berbicara Al-Hadid 41. Allah menurunkan Quran itu bukan dalam bentuk wahyu. Memang ini simpang siur juga. Ada yang menyatakan dibukukan, dikumpulkan di zaman Utsman. Tetapi faktanya di dalam surah 41, di situ Allah menyatakan Quran itu kitab kedebuk dalam bentuk kitab. Sudah di dalam jilid. Coba kita lihat nih. Jadi narasi Pak Dhani menceritakan sejarah, itu betul sejarah itu yang Pak Dhani ceritakan itu betul. Tetapi fakta iman Pak Dhani berkata lain, tidak sinkron dengan sejarah. Paham maksud saya kan Pak Dhani? Nah oke, di sini. Fusilat ayat 1-3 Hamim diturunkan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, nih. Kitab yang dijelaskan, ayat-ayat ini berbicara lembaran. Yakni jadi lembaran-lembaran itu ditulis dalam bahasa Arab. Ini sudah kitab Pak Dhani. Jadi ya, dalam bentuk mushaf. Jadi beberapa nabi itu diberikan kitabnya bentuknya mushaf atau lembaran-lembaran. Ya, ini sudah terjilid. Bahkan di dalam hadis Pak Ustadz Malikil, Musa dikasih dalam bentuk suhuf, kemudian ada beberapa suhuf yang ditarik lagi. Ada 10 dalam narasi di Ibnu Hibban di 2. Semuanya itu Pak Dhani. Mungkin Pak Dhani belum dengar ya, atau mungkin tidak membaca. Ketika Abu Sa'ad bertanya kepada Muhammad, ya Rasul, ada berapa kitab? Nah, ini kita pahami konteks pertanyaannya. Abu Sa'ad bertanya, ada berapa kitab yang ditanya oleh Abu Sa'ad? Muhammad menjawab, ada 104 kitab. Tapi yang dipahami oleh kawan-kawan muslim, mushaf, suhuf, lembaran-lembaran. Yang ditanya kitab, yang dijawab lembaran. Nggak nyambung kan? Nah artinya, suhuf atau lembaran-lembaran itu dipaksakan karena Muhammad menjawab sesuai apa yang ditanyakan, yaitu kitab. Nah ini juga yang dijelaskan di dalam Fusilat. Jadi memang simpang siur sampai saat ini. Jadi penjelasan Pak Dhani tentang sejarah kertas itu mental dengan Fusilat 3 ini. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, berbicara ayat itu lembaran-lembaran. Karena lembaran itu tertulis di dalam lembaran itu dalam bahasa Arab nih. Dijelaskan ini sudah kitabun. Oke, lanjut Pak Dhani. Silakan Pak Dhani untuk meresponnya. Saya buka lagi ya. Sebentar Pak Dhani. Setelah itu nanti Pak Serpen Warteg setelah Pak Dhani. Saya berharap Pak Dhani tidak takia ya. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih ya. Tadi kenapa saya ceritakan sejarah demikian? Ini sejarah ya, saya hanya membaca. Itu dikarenakan ada pernyataan dari Erben bahwasannya tahun 1924 di Mesir, di Kairo, tentang kanonisasi. Aduh, ada yang ngebel. Oke. Itu ada disampaikan oleh saudara Erben tentang kanonisasi. Makanya saya runut sejarah percetakan, bukan lembaran ya, mohon maaf ya. Ini bicara percetakan. Jadi di dalam sejarah tersebut, maka akan terungkap bagaimana percetakan pertama yang dilakukan tahun 1789, kemudian sampai 1796 yang di Turki itu. Kemudian percetakan itu kurang maksimal. Sekali lagi kurang maksimal sesuai dengan vokalnya apa? Oral. Ada perselisihan disebabkan karena cetakan-cetakan yang dilakukan di Jerman itu banyak
terjadi kesalahan luar biasa. Inilah yang menjadi. Pak Dhani kayaknya urusan negara orang kita nggak usah bawa-bawa Pak Dhani. Udah Enggak, jelas. ini percetakan Bu. Ini Aku ngerti, itu sejarah kan Islam. percetakan negara orang lain ya Pak Dhani. Tadi kan udah Itu dipatahkan tentang sama Islam. Pak Malikil. Itu Bahwa- percetakan dari Al-Quran. Al-Quran yang dicetaknya Bu. Kan udah saya bacakan ketua pasturnya yang mencetak. Ya, Pak Dhani Apalagi? punya data nggak? Bisa ditunjukkan? Ini data, ini saya baca, ini data. Bukan Ini bukan dibaca. Ada yang bisa di-sharekan supaya ada bukti fakta. Kalau hanya ngomong-ngomong doang, buat saya tidak data yang komplit, Pak Dhani, maaf. Oke, sekarang bukakan saya supaya bisa mengeluarkan datanya. Saya bukakan apa kamu? Bisa nggak saya buka? Ini kan nggak bisa nih. Baik, saya kasih Mana saya mau tunggu tampil? sebentar. Sebentar ya. Oke. Tampilkan datanya. Oke, saya tampilkan. Gampang. Ini datanya, Bu. Ini yang saya baca. Percetakan Al-Quran menjadi hal yang sangat ini. Kemudian, Al-Quran, percetakan Al-Quran awal, Al-Quran dengan berbahasa Ini dari Arab, apa, Pak? Dari buku apa? Dari buku apa data Bapak? Siapa yang nulis? sejarah. Bukan. Ini Bapak ambil datanya dari bukunya siapa? Kalau kami mengambil dari buku seorang profesor, Pak. Namanya Profesor Munim Syiri dan Profesor Gabriel Said Reynolds tentang sejarah Quran. Bapak ambil dari buku apa ini? Sejarahnya? Ini buku sejarah dunia, Bu. Ya tunjukin Ya, nama namanya bukunya apa? apa? Nama bukunya apa? Nanti, saya belum lihat. Nanti dulu kita baca dulu. Pak, Ini jangan adalah ambil dari blog atau artikel. Bapak harus ambil dari buku orang yang sudah meneliti. Ada Gitu ya, bukti Pak? yang udah diseleksi. Jadi kayak, udah di- iya, jadi kami misalnya nih, kami mengatakan, ini loh sejarah Quranmu, bahwa Quran yang kalian pakai sekarang adalah versi hafalan Imam Hafs. Dari mana sejarahnya kalian bisa pakai versi Imam Hafs? Itu kami ambil dari buku, saya tunjukkan bukunya Bapak. Bapak bisa beli nih bukunya. Itu profesor, Pak, dia meneliti sejarah, ini profesor sejarah. Jadi datanya valid. Contoh, misalnya saya mengatakan nama asli Muhammad adalah Katem, lahir 7 tahun setelah bapaknya mati. Itu sejarah. Saya bisa tunjukkan Bapak profesor siapa, namanya Profesor Hisam Jaid. Bukunya namanya The Life of Muhammad, itu hasil disertasi, hasil tesis, hasil gelar S3. Jadi dia melakukan penelitian. Sebagai contoh, saya menyatakan Quran ini kitab puisi, bukan kitab sejarah. Dari mana Bu Sofiatul mengklaim itu? Dari bukunya Muhammad Ahmad Kalafullah. Itu adalah disertasi S3-nya, gelar ngambil S3-nya di Universitas Al-Azhar Cairo University. Bapak bisa download, Bapak bisa beli bukunya. Itu hasil penelitian. Sebagai contoh, misalnya Sofiatul mengklaim Islam itu tidak punya Quran zaman Utsman bin Affan. Dari mana Sofiatul mengklaim ini? Dari bukunya profesor yang sudah menulis, namanya bukunya ini Pak. Saya tunjukin Bapak bukunya ya. Saya lupa lagi sampai namanya. Itu Profesor Turki. Dia meneliti manuskripnya. Bahwa ternyata Muslim ini nggak punya manuskrip zaman Utsman. Nah gitu loh Pak, dari buku. Jadi dari hasil penelitian. Ini sumber Bapak dari mana? Sumbernya Bapak dari mana? Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bukan. Sumber ini loh, sumber yang Bapak baca ini, Baca Bapak ini. tunjukin bukunya. Iya. Bukunya mana? Ini bersumber Bukan. dari Ini kan dia Perpustakaan mengatakan, Nasional Republik Indonesia. Bukan. Ini kan dia mengatakan, oh produksi ini Abil ini sekarang ini 6 tahun kemudian bla bla bla. Sekarang ini dimungkinkan, katanya mungkin. Mungkin ada di dalam perpustakaan ini. Sumber yang Bapak baca ini siapa yang meneliti? Tunjukin saya bukunya, Bapak Koleksi ambil dari mana? Perpustakaan nggak bisa Nasional jawab, nggak Republik bisa jawab. Ini orang Indonesia. nggak mungkin Terima ya. kasih. On deh. Pak, contoh ya, seperti saya mengatakan, Muslim itu tidak punya Quran zaman Utsman bin Affan. Dari mana Sofiatul mengklaim ini? Itu dari buku hasil penelitian, bukan dari artikel. Saya tunjukin Bapak, namanya Profesor Mehmet Isanoglu dan Dr. Tayyar Artikulak. Bukunya harganya $600 kalau Bapak bisa beli. Dalam bahasa Arab dan Inggris. Itu dia meneliti manuskrip. Bahwa Muslim tidak mempunyai manuskrip zaman Utsman bin Affan. Itu hasil penelitian. Bukunya namanya Al-Musaf Al-Syarif. Tulisan Profesor Mehmet Isanoglu dan Dr. Tayyar Artikulak.